Kita hidup di dunia yang penuh banget sama informasi, ya kan? Nah, di tengah semua kebisingan ini, aturan main komunikasi yang lama itu udah nggak berlaku lagi. Supaya bisa didengar, Anda nggak bisa cuma sekedar ngomong. Anda harus bisa ngomong dengan cara yang nggak terlupakan. Oke, kita bahas ini ya. Coba deh lihat, dalam 10 tahun terakhir aja, dunia komunikasi kita itu berubahnya drastis banget. Dulu Zoom itu ya suara mobil ngebut, sekarang kantor kita. TikTok, dulu itu suara jam, TikTok. Sekarang jadi sumber berita buat jutaan orang. Dan AI, dulu cuma di film-film fiksi ilmiah, sekarang jadi teman kerja kita. Nah, ini nih yang jadi masalah utamanya. Kita lagi ada di tengah krisis komunikasi. Sebagian besar komunikasi profesional sekarang ini rasanya hambar, gampang banget dilupain, dan jujur aja seringkali nggak efektif. Istilah mati karena PowerPoint itu udah bukan bercandaan lagi loh, ini beneran jadi beban. Coba lihat deh hasil polling dari LinkedIn ini. Ini menarik banget. Waktu para profesional ditanya, apa sih yang paling bikin malas pas lihat presentasi? Jawabannya itu jelas banget. 63% nunjuk ke penyampaian yang buruk. Ini bukti kalau bukan cuma apa yang Anda bilang, tapi gimana cara Anda menyampaikannya, itu yang paling penting. Dan ini tuh bukan masalah sepele loh. Dampak finansialnya gila-gilaan. Komunikasi yang buruk itu bikin perusahaan-perusahaan di Amerika rugi lebih dari 1,2 triliun dolar setiap tahun. Triliun, pakai T. Kebayang nggak sih gedenya? Jadi, kenapa sih jadi orang yang memorable atau tak terlupakan itu penting banget? Ya, karena risikonya sekarang itu tinggi banget. Di dunia kayak sekarang ini, kalau Anda gampang dilupain, itu bisa jadi risiko serius buat karir Anda. Sekarang tuh teknologi bisa dengerin lebih dari sekedar kata-kata kita loh. Ada yang namanya AI yang bisa nganalisis namanya getaran mikro di suara kita. Ini nggak kedengeran sama kuping manusia, tapi AI bisa deteksi stres atau rasa nggak yakin dari situ. Gila kan? Makanya komunikasi yang jujur dan otentik itu jadi wajib banget sekarang di dunia bisnis. Nah, ini ada contoh nyata yang ngeri banget. CEO-nya Illumina, namanya Francis de Souza, dia lagi dicecar sama investor soal topik yang susah. Kalau dibaca di kertas sih, jawaban-jawaban dia yang udah disiapin itu kelihatan oke-oke aja. Tapi, analisis suara pakai AI nemuin ada stres dan kecemasan yang nggak wajar di suaranya. Dan hasilnya, 2 bulan kemudian, dia resign. Oke, cukup soal masalahnya, sekarang gimana solusinya? Satu-satunya cara buat ngatasin ini adalah dengan mengubah total cara kita mikir soal komunikasi. Kita harus geser dari yang tadinya cuma menyampaikan pesan, jadi benar-benar tak terlupakan. Jadi intinya gini nih, ada 2 jalan yang bisa Anda pilih. Jalan pertama, jadi penyampai pesan. Ya, main aman, gampang ditebak, dan akhirnya gampang dilupain. Atau jalan kedua, jadi orang yang tak terlupakan. Nah, ini butuh keberanian, butuh jadi beda, tapi hasilnya bakal nempel banget di kepala audiens. Menjadi tak terlupakan itu artinya, apa yang Anda omongin itu terus kepikiran di kepala orang. Bisa beberapa jam, beberapa hari, atau bahkan lebih lama lagi. Kalau Anda bisa sampai di titik itu, Anda dapat jackpot komunikasi. Kemungkinan Anda buat meyakinkan dan mempengaruhi orang lain jadi jauh lebih besar. Oke, sekarang mindsetnya udah dapat kan? Yuk kita bedah 3 alat sederhana tapi super ampuh yang bisa langsung Anda pakai buat bikin komunikasi Anda lebih nempel. Alat yang pertama, cerita. Storytelling. Menurut psikolog kognitif Jerome Bruner, kita itu 22 kali lebih mungkin ingat sebuah fakta kalau fakta itu dibungkus pakai cerita. Kenapa? Karena cerita itu nyentuh emosi kita dan bikin kita langsung klik sama idenya. Alat kedua, ini juga simple, analogi. Anggap aja ini jalan pintas biar orang ngerti. Caranya, Anda bandingin ide yang rumit sama sesuatu yang udah mereka kenal. Gampang kan? Contohnya nih, kalimat, duduk adalah merokok gaya baru. Wah, itu langsung kebayang kan maksudnya apa? Kuat banget gambaran yang dihasilin. Sekarang, alat yang ketiga. Ini soal gimana caranya ngasih kekuatan super ke data Anda. Gini, data sendirian itu kan abstrak, dingin, ya kan? Tapi begitu Anda kasih konteks, data itu jadi hidup dan jadi susah banget buat dilupain. Coba deh lihat angka ini, 700.000. Angka apaan nih? Ini jumlah botol saus Tabasco yang diproduksi setiap hari. Gede sih angkanya, ya kan? Tapi, ya gitu aja, susah ngebayanginnya. Angkanya kerasa steril, nggak ada rasanya. Nah, sekarang kita kasih konteks ke angka tadi. 700.000 botol Tabasco per hari. Itu artinya cukup buat naruh lebih dari 3 botol saus di setiap meja, di setiap restoran, di seluruh Amerika. Tiba-tiba, klik, angka tadi jadi gambar yang jelas di kepala. Kebayangkan sekarang, beda banget rasanya.
Jadi ini nih langkah-langkah buat jadi komunikator yang tak terlupakan. Pertama, geser tujuan Anda. Bukan lagi cuma yang penting pesannya sampai, tapi yang penting diingat. Kedua, berani tampil beda. Jangan takut. Ketiga, pakai alat-alat yang tadi kita bahas. Dan keempat, ini yang paling penting. Ubah cara Anda mikir soal ngomong di depan orang. Tujuannya buat menginspirasi. Pada akhirnya, tujuan utamanya itu bukan cuma soal ngubah cara Anda ngomong, tapi ngubah cara Anda berpikir soal ngomong. Ini soal punya kesadaran baru, filosofi baru, di mana setiap kesempatan buat bicara itu adalah kesempatan buat ninggalin jejak yang mendalam. Oke, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Coba bayangin, gimana kalau Anda jadi orang yang mengubah budaya komunikasi di tempat kerja Anda? Gimana kalau Anda yang jadi contoh, yang nunjukin betapa kuatnya kalau kita bicara dengan cara yang tak terlupakan?